Selamat siang teman-teman fresh graduate dan job seeker. Apakah sampai pada hari ini CV lamaran kalian belum mendapatkan panggilan pekerjaan dari HRD? Admin Loker Bengkulu Nasional dan Kelas Pengembangan Karir bakal membahas 17 kesalahan pada CV yang membuat CV tidak dipanggil oleh HRD perusahaan. Oke, ini akan terbagi menjadi 4 materi, sehingga admin bakal pecah menjadi videonya 4 part. Pada video part pertama kali ini, admin bakal membahas materi, konten, dan isi pada CV. Marilah kita lanjut untuk kesalahan pertama. Kesalahan pertama yaitu isi CV tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan, posisi yang dibuka oleh perusahaan, di mana baik basic ilmu, basic aktivitas baik perkuliahan maupun komunitas ataupun pengalaman pekerjaan tidak sama sekali berhubungan dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Kesalahan kedua, teman-teman hanya menulis judul, nama jabatan ataupun nama aktivitas perkuliahan maupun komunitas tanpa membuat detail tanggung jawab pekerjaan ataupun juga menambahkan informasi pencapaian, baik itu pada aktivitas perkuliahan, komunitas, maupun pengalaman pekerjaan. Kesalahan ketiga, pengalaman pekerjaan yang dibuat itu tidak rentet, tidak urut. Banyak sekali teman-teman hanya membuat pengalaman pekerjaan terbaru ataupun aktivitas komunitas terbaru tanpa dibuat berurut dari tahun sebelumnya, tahun lama sampai ke tahun terbaru, tahun sekarang. Kenapa ini perlu dibuat? Di sini HRD akan menilai berapa tahun kekosongan teman-teman, berapa tahun teman-teman aktif, tingkat produktivitas teman-teman seperti apa. Kesalahan keempat, periode kerja yang teman-teman buat itu tidak jelas, hanya membuat tahun. Ada juga yang tidak membuat periode sama sekali, hanya membuat masa kerja 2 tahun, masa kerja 1 tahun. Admin menyarankan untuk membuat periode masa kerja itu secara rinci dan detail. Contoh, periode masa kerja teman-teman April 2018 sampai April 2020 itu dibuat di setiap aktivitas perkuliahan, aktivitas komunitas, ataupun pengalaman pekerjaan teman-teman. Jadi detail periode kerjanya dibuat dengan bulan dan tahun, sehingga informasi yang diberikan lebih lengkap. Nah, maksud dan tujuan periode kerja ini untuk bisa HRD mencari tahu berapa lama teman-teman melakukan suatu pekerjaan di suatu tempat ataupun di suatu perusahaan. Biasanya semakin lama periode pekerja yang teman-teman kerjakan, itu menandakan teman-teman semakin paham, semakin menguasai dengan pekerjaan teman-teman tekuni. Nah, ini bisa menjadi nilai plus teman-teman untuk bisa dipanggil HRD untuk lanjut tahapan tes selanjutnya. Kesalahan kelima, banyak sekali CV fresh graduate, khususnya teman-teman fresh graduate, memasukkan informasi-informasi yang berlebihan sehingga bisa berakibat mengkaburkan informasi-informasi penting pada CV teman-teman. Contoh, memasukkan hobi yang terlalu banyak yang sama sekali tidak berhubungan dengan jabatan yang dilamar, ataupun memasukkan aktivitas-aktivitas yang sudah sangat tidak relevan lagi, aktivitas SMA, aktivitas SMP, ataupun prestasi-prestasi di zaman SMP, SMA itu tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam CV karena itu tidak akan berhubungan sama sekali di dunia pekerjaan. Admin menyarankan teman-teman cukup
tonjolkan informasi di CV teman-teman, yaitu data diri teman-teman. Yang informasi kedua, ringkasan diri teman-teman, ringkasan singkat ya. Lalu masuk ke pengalaman kerja teman-teman. Lalu poin keempat, informasi akademik teman-teman. Lalu poin kelima, informasi keahlian teman-teman. Nah, cukup itu saja yang teman-teman perlu tonjolkan di CV. Yang lainnya itu bisa dihapus, tidak perlu ditampilkan di CV teman-teman. Lanjut ke kesalahan keenam. Nah, kesalahan keenam ini banyak juga yang lebih menonjolkan CV itu skillnya skill yang subjektif, bukan yang objektif. Jadi yang subjektif ini contoh mampu beradaptasi di lingkungan, memiliki ramah tamah. Nah, itu yang subjektif ya, yang kita yang menilainya, bukan orang lain. Jadi admin malah lebih menyarankan teman-teman tonjolkan skill teknis, contoh mampu dan menguasai program Microsoft Office. Nah, ini dijabarkan lagi Office-nya. Contohnya lagi dijabarkannya adalah kemampuan Microsoft Excel, kemampuan yang dikuasai seperti rumus sum, if, dan sebagainya, ataupun pengolahan data, pivot table, VLOOKUP, ataupun HLOOKUP. Nah, contoh skill teknis selanjutnya menguasai aplikasi editing. Nah, editing ini kan luas. Nah, kita bisa coba ambil contoh editingnya adalah AutoCAD. Menguasai aplikasi AutoCAD. Nah, AutoCAD ini dijabarkan lagi. AutoCAD-nya di bagian apa? Desain 2D dan sebagainya. Nah, semakin rinci dan detail informasi teman-teman berikan, itu akan mempermudah HRD untuk men-tracing dan mengambil kesimpulan apakah teman-teman sesuai dengan loker yang dibuka, yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Dan juga sekarang kan sistem ATS, dengan mengoptimalkan kalimat-kalimat teknis itu bakal mempermudah CV teman-teman masuk dalam sistem seleksi otomatis, yaitu ATS, sistem ATS. Nah, itu saja pada video part 1 kesalahan-kesalahan CV untuk materi, isi, dan konten. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman fresh graduate maupun job seeker. Mungkin bisa diperbaiki CV-nya supaya meningkatkan dan memperbesar peluang untuk dipanggil HRD. Selanjutnya akan ada video part 2 yang akan membahas 17 kesalahan pada CV, yaitu materi kedua ya. Sampai jumpa di video part 2 teman-teman. Salam sukses dan salam sehat.